Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang motivasi dan kepemimpinan. Kami, kelompok 3, beranggotakan oleh Aprilia Ananda Putri, Dearmaini Sitorus, Nadia Zafira Nasution, dan Putri Ayu. Baik, kita langsung masuk ke materi pembahasan kita yang pertama tentang motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi berasal dari kata lain mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya motivasi pada setiap individu atau karyawan, maka diharapkan mereka mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Selain itu, istilah motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, namun dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Menurut Wayne F. Cascio, motivation is a force that results from an individual desire to satisfy their needs. Example, hunger, thirst, social approval. Artinya, motivasi adalah suatu kekuatan yang dihasilkan dari keinginan seseorang untuk memuaskan kebutuhannya, misalnya seperti rasa lapar, haus, dan kebutuhan bermasyarakat. Contoh kata motivasi dan memotivasi. Contoh kata motivasi, kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Warren Benz. Dengan kalimat ini, kita dapat mendorong seorang pemimpin agar dia lebih menggerakkan dirinya sebagai pemimpin yang dapat mewujudkan visinya dalam organisasi. Secara tidak sadar, itu merupakan motivasi, sehingga pemimpin dapat mengingat kata-kata tersebut dan dapat membangun semangatnya menjadi pemimpin. Selanjutnya, contoh kata memotivasi. Kamu tidak memimpin dengan menunjuk dan memberitahu orang-orang untuk pergi ke sebuah tempat. Kamu memimpin dengan pergi ke tempat itu dan membuat contoh. Dari kalimat inilah cara seseorang untuk mendorong gairah atau semangat seorang pemimpin, bahwa ia menjelaskan pemimpin tidak hanya menunjuk seseorang, tapi harus memberi contoh kepada orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor internal. Keinginan untuk tetap hidup. Keinginan untuk dapat hidup, maksudnya individu mau mengerjakan apa saja, apakah pekerjaan itu baik atau jelek, halal atau haram, dan sebagainya. Keinginan untuk dapat hidup tersebut meliputi kebutuhan untuk memperoleh kompensasi yang memadai, pekerjaan yang tetap, walaupun penghasilan tidak begitu memadai, dan sebagainya. Yang kedua, keinginan untuk dapat memiliki. Keinginan untuk dapat memiliki dapat mendorong seseorang untuk mau melakukan pekerjaan. Hal ini banyak kita alami dalam kehidupan sehari-hari, bahwa keinginan yang keras untuk dapat memiliki itu dapat mendorong orang untuk mau bekerja. Contohnya, gaji minggu ini harus digunakan untuk membeli baju. Keinginan untuk membeli baju merupakan motivasi agar kita giat bekerja dan hasil bekerja itu digunakan untuk membeli baju. Yang ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan. Maksudnya, seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk diakui, dihormati orang lain. Gunanya untuk memperoleh status sosial yang tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya untuk memperoleh uang itu harus bekerja keras. Contohnya, saya harus berpendidikan tinggi agar dapat pekerjaan yang enak. Hal itu merupakan motivasi agar seseorang tersebut lebih giat belajar, karena jika ia sukses, ia akan dikenal banyak orang. Faktor internal yang keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan. Secara terperinci, keinginan untuk memperoleh pengakuan itu dapat meliputi seperti adanya penghargaan terhadap prestasi, adanya hubungan kerja yang harmonis, pimpinan yang adil dan bijaksana, dan perusahaan tempat bekerja dihargai oleh masyarakat. Selanjutnya, keinginan untuk berkuasa. Keinginan untuk berkuasa mendorong seseorang untuk bekerja.
Terkadang, keinginan untuk berkuasa ini dipenuhi dengan cara-cara tidak terpuji. Contohnya, manusia merupakan orang yang selalu tidak puas, sehingga manusia selalu ingin berada di tempat yang tinggi. Misalnya, ingin selalu menjadi pemimpin. Pemimpin mempunyai gaji yang besar. Mungkin dengan termotivasi gaji, manusia rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Bisa saja mencurangi pemimpin yang lama, bahkan bisa saja memicu tindakan kriminal. Faktor yang mempengaruhi motivasi kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang kedua adalah kondisi lingkungan kerja. Lingkungan pekerjaan adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada. Lingkungan kerja ini meliputi tempat kerja, fasilitas, dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan, dan termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada di tempat kerja. Yang kedua, kompensasi yang memadai. Kompensasi yang memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. Sebaliknya, kompensasi yang kurang memadai akan membuat mereka kurang tertarik untuk bekerja keras. Yang ketiga, supervisi yang baik. Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberi pengarahan, bimbingan kerja pada karyawan agar dapat melaksanakan kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. Yang keempat, adanya jaminan pekerjaan. Setiap orang akan mau bekerja mati-matian mengorbankan apa yang ada pada dirinya kalau yang bersangkutan merasa ada jaminan karir yang jelas dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, status dan tanggung jawab. Status atau kedudukan dalam jabatan tertentu merupakan dambaan setiap karyawan dalam bekerja dengan menduduki jabatan dan merasa dirinya akan dipercaya, diberi tanggung jawab dan wewenang yang besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Dan yang terakhir ada peraturan yang fleksibel. Bagi perusahaan besar pada umumnya, sudah ditetapkan sistem dan prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Oleh karena itu, biasanya peraturan bersifat melindungi dan dapat memberikan motivasi para karyawan untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya, dimensi motivasi. Motivasi merupakan salah satu unsur pokok dalam perilaku seseorang. Perilaku sendiri merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas-aktivitas. Perilaku dapat dikaji sebagai saling interaksinya beberapa unsur yang merupakan suatu lingkaran. Menurut Lutyens dalam Toha, unsur atau komponen meliputi satu kebutuhan atau need. Ada banyak kebutuhan dalam diri seseorang. Kebutuhan yang paling kuat mendorong atau menjadi motivasi sehingga perilakunya mengarah pada tercapainya suatu tujuan berdasar kebutuhan tersebut. Contoh kebutuhan untuk makan, maka ia harus bekerja. Yang kedua, dorongan atau drive. Motivasi seseorang tergantung pada kekuatan atau dorongan dari motivasi itu sendiri. Dorongan menyebabkan mengapa seseorang berusaha mencapai tujuan-tujuan secara sadar maupun tidak sadar. Dorongan ini pula yang menyebabkan seseorang itu berperilaku yang dapat mengendalikan dan memelihara kegiatan-kegiatan yang menetapkan arah umum yang harus ditempuh oleh seseorang tersebut. Contohnya, seseorang termotivasi karena ada yang memotivasi. Misalnya, ia termotivasi ingin bekerja untuk makan, tetapi ia bingung mau bekerja apa. Dan ada yang memotivasi menyarankan buka usaha atau bekerja apa saja yang penting dapat menghasilkan penghasilan. Yang ketiga, tujuan atau goals. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai yang berada di luar diri individu. Tujuan juga diartikan sebagai suatu arah yang dikehendaki oleh motivasi. Contohnya, seorang pemimpin yang berhasil memotivasi anggota organisasinya karena ia mampu menciptakan suatu lingkungan yang menjamin adanya suatu tujuan yang tepat bagi pemenuhan kepuasan kebutuhan. Selanjutnya, materi tentang jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif.
Motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Misalnya, pemimpin yang kerap memberikan motivasi kepada bawahan berupa gaji atau penghargaan jika dapat mencapai target pekerjaan. Maka, karyawan akan lebih semangat dalam bekerja. Yang kedua, motivasi negatif. Motivasi negatif yaitu proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan kekuatan ketakutan. Misalnya, pemimpin yang memotivasi bawahan dengan siapa yang tidak mengerjakan tugas dengan benar akan dikurangi gajinya ataupun dipecat. Pada awalnya, bawahan akan berhati-hati dalam mengerjakan pekerjaan jika peraturan itu memang berlaku, sangat membuat pekerja tertekan dan merasa bosan, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi tidak efisien. Selanjutnya, alat-alat motivasi. Menurut Malayu SP Hasibuan, alat-alat motivasi itu terdiri dari yang pertama, material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa uang atau barang yang mempunyai nilai pasar atau memberikan kebutuhan ekonomis. Alat motivasi yang kedua, non-material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan bukan berupa barang atau benda yang tidak ternilai. Dengan kata lain, hanya memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan rohani semata, misalnya berupa pujian. Yang ketiga, kombinasi antara material insentif dan non-material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa material insentif dan non-material insentif sekaligus atau gabungan dari dua alat motivasi yang tadi. Misalnya berupa uang dan pujian. Contohnya, anak yang pintar akan dipuji karena keberhasilannya dan juga diberi hadiah oleh orang tuanya berupa barang kesukaan ataupun yang lainnya. Pujian tadi termasuk non-material insentif, sedangkan barang yang diberikan oleh orang tuanya adalah material insentif. Berikutnya, teori-teori motivasi. Teori-teori motivasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori kepuasan. Teori motivasi kepuasan sering dikenal dengan konten teori. Teori ini berlandaskan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu sehingga individu tersebut bersedia melakukan aktivitasnya. Teori ini berusaha mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan yang dapat memberikan kepuasan dan dapat mendorong semangat kerja individu. Pada dasarnya, standar kebutuhan individu yang semakin tinggi dan juga semakin meningkatnya kepuasan yang diinginkannya menyebabkan semakin giat individu dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, ada teori motivasi proses. Teori motivasi proses memandang bahwa setiap pekerjaan akan mau bekerja giat apabila imbalannya sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, harapan yang akan diperoleh menjadi daya penggerak yang memotivasi semangat kerja. Jika harapan menjadi kenyataan, maka pekerja cenderung akan meningkatkan kualitas kerjanya. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, ada teori kontemporer. Secara sederhana, teori ini berpendapat bahwa input utama dalam kinerja dan kepuasan adalah tingkat ekuitas dan inekuitas yang diterima seseorang dalam pekerjaan mereka. Inekuitas terjadi jika rasio input hasil seseorang dan rasio input hasil orang lain tidak sama. Berikutnya kita masuk pada materi kepemimpinan. Suradinata berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Pemimpin jika dialihbahasakan ke bahasa Inggris menjadi leader, yang mempunyai tugas untuk lead anggota di sekitarnya. Jawad, Lamberi, dan Fahrudi juga menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian sesuatu maksud atau tujuan-tujuan tertentu. Senada dengan hal tersebut,
Bevadel menjelaskan bahwa kepemimpinan sebagai keseluruhan proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan, dan menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, hubungan motivasi dan kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan, anggota kelompok atau organisasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik secara efektif dan efisien, dan memenuhi tujuannya. Untuk mencapai tersebut, dibutuhkanlah sebuah semangat kerja yang harus dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Semangat kerja ini akan muncul dan tumbuh ketika pemimpin mampu memberikan motivasi pada anggotanya, sehingga keberhasilan dapat terwujud. Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi pula kepuasan kerja pegawai atau anggota organisasi. Sebaiknya pemimpin harus terus memotivasi para pegawainya agar kepuasan juga menjadi tinggi. Kepuasan kerja mempengaruhi kinerja. Hal ini dibuktikan dengan penelitian oleh Parwanto dan Wahyudin, sehingga berdampak pada prestasi yang lebih baik. Tujuan seorang pemimpin memberikan motivasi kepada bawahannya adalah mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, meningkatkan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, dan meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Berikut ini adalah contoh kasus dari motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi. Perusahaan Listrik Negara atau PLN cabang Kabupaten Mendung, Kelabu dihadapkan pada persoalan tingkat ketidakhadiran pegawai yang cukup tinggi. Pada setiap hari Senin dan Jumat, kurang lebih 26% pegawai tidak masuk bekerja. Berdasarkan hasil rapat yang diikuti oleh para pimpinan PAM tersebut, hal ini sudah membudaya dan sulit diperbaiki sebab banyak karyawan yang mempunyai pekerjaan tambahan di luar kantor. Basuki sebagai kepegawaian baru saja mengikuti pelatihan mengenai pengembangan sumber daya manusia pada salah satu perguruan tinggi ternama. Setelah mengikuti pelatihan, Basuki terinspirasi untuk mengadakan perubahan dalam manajemen kepegawaian. Karena setelah dianalisis secara ekonomi, tingkat ketidakhadiran pegawai ini dapat merugikan perusahaan 1 juta rupiah per minggu. Basuki yakin dengan perubahan ini akan dapat mengurangi kerugian. Basuki mengajukan rencana untuk menyelesaikan masalah ini kepada atasannya. Kepala cabang PLN yang bernama Bajuri, rencana Basuki adalah setiap hari Jumat pukul 3 sore diadakan undian yang akan ditarik setiap minggu. Kartu absen semua pegawai yang bekerja penuh mentaati jam kerja pada hari Minggu itu akan dimasukkan ke dalam kotak undian. Setiap minggu, 2 orang pemenang akan mendapat hadiah berupa voucher 500.000. Pada setiap akhir bulan juga akan diadakan undian bulanan di mana pegawai yang tidak pernah absen saja yang akan diikutkan dalam undian. Undian bulanan menyediakan hadiah bagi satu pemenang berupa voucher seharga 1 juta rupiah. Setelah menyimak rencana Basuki dan mengadakan kalkulasi keuangan dengan Kabak Keuangan, Bajuri sebagai kepala cabang menyetujui rencana ini dan langsung diimplementasikan pada bulan berikutnya. Setelah berjalan selama 4 bulan, diadakan evaluasi terhadap tingkat ketidakhadiran pegawai. Hasilnya, berkat kebijakan tersebut, tingkat ketidakhadiran per minggu hanya sekitar 2%. Tetapi, kemudian muncullah suatu persoalan. Beberapa pegawai datang, tapi tidak jelas melakukan pekerjaan apa. Beberapa pegawai memaksakan diri untuk datang ke kantor, walaupun dalam keadaan sakit yang perlu istirahat, sehingga memungkinkan terjadi penularan terhadap pekerja yang sehat. Tanggapan mengenai kasus ini dapat terlihat bahwa untuk meningkatkan semangat kerja, pihak perusahaan PLN perlu memberikan motivasi yang menarik agar jumlah kehadiran karyawannya meningkat, yaitu dengan memberikan hadiah undian bagi mereka yang rajin masuk bekerja.
Cara ini sangat ampuh dilakukan untuk memberi semangat pada karyawan, karena contoh kasus di atas dapat memberikan solusi permasalahan ketidakhadiran karyawan yang dapat merugikan perusahaan. Karena ketidakhadiran karyawan dapat merugikan penghasilan perusahaan, lebih baik perusahaan memberikan uang untuk karyawan agar semangat bekerja. Karena faktor ekonomilah yang menyebabkan banyaknya karyawan PLN cabang Kabupaten Mendung Kelabu memiliki cabang pekerjaan lain. Oleh karena itu, mereka jarang masuk ke kantor. Namun, dengan kebijakan tersebut, hendaklah kepala cabang memperhatikan pula dampak negatifnya. Seharusnya ia membuat kebijakan dengan sedikit himbauan agar masuk bekerja dan memberikan pekerjaan dengan hasil yang maksimal, serta memberikan waktu untuk beristirahat bagi pegawainya yang sedang sakit. Motivasi yang diberikan oleh kepala cabang Kabupaten Mendung Kelabu sudah bagus, namun perlu diperbaiki lagi sistemnya agar lebih efektif dan maju. Demikian video pembelajaran dari kami kelompok 3, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.